Suara. Nia Suara sekarang ya. Tadinya nama panjang aku kan Yunia Syahri, tapi sekarang udah deh biar nempel sama nama mama jadi Nia Suara, Ira Suara. Kemarin udah deal-dealan ya. Ini gimana nih kesibukannya saat ini apa nih, Daira? Alhamdulillah sudah aktif nyanyi lagi udah lebih dari kurang lebih 2-3 tahun. Kita ya Kak ya? Iya. Pas 2021. sudah 2021. Diundang. Justru pas mulai aktif lagi pas Kakak Nia udah mulai nyanyi diundang TV. Jadi aku ngedampingin awalnya itu. Kan sempat memang vakum, sempat mau fokus gitu ibu rumah tangga di rumah gitu. Tapi pas Kakak Nia memilih untuk Nia mau jadi penyanyi gitu. Ya udah mau nggak mau aku menyiapkan mental lagi, menyiapkan diri kalau Nia sudah mulai diundang nyanyi, apalagi acara televisi aku harus dampingin. 2000 udah lama ya Kak? 2021. 2021. Mengikuti jejak ibu. Iya. Alhamdulillah iya. Katanya awalnya nggak mau jadi penyanyi, apa gimana? Bukan. Oh, enggak. Apa gimana sih? Boleh Jadi- ceritain akhirnya turun Iya. bakatnya. Jadi sebenarnya aku disuruh mama dan papa fokus di akademisnya dan jadi ngambil di dokter gitu. Karena aku SMA juga ngambil program IPA. Tapi sebenarnya aku hobi dari dulu sih nyanyi, musik gitu dan dance. Lebih dance-nya ya. Terus aku terinspirasi dari mama juga untuk jadi penyanyi karena kayak di panggung gitu keren. Akhirnya aku jujur sama mama papa pas SMA kelas 2 kalau aku bercita-cita menjadi penyanyi. Akhirnya diarahkan kuliah musik gitu. Nggak jadi kuliah dokter. Dangdut atau Nggak jadi. genrenya dangdut juga kamu? Awalnya aku pop, terus kuliahnya juga kontemporer pop kan. Tapi sekarang mengikuti aja deh kayaknya rezekinya di dangdut dulu. Iya, sudah mulai dikasih virus dangdut, sudah mulai banyak support dari circle aku gitu. Kayak Om Benigno, Mama Isda, banyak sekali yang udah dangdut aja gitu ya. Nia Suara. Nia Suara sekarang ya. Tadinya nama panjang aku kan Yunia Syahri, tapi sekarang udah deh biar nempel sama nama mama jadi Nia Suara, Ira Suara. Kemarin udah deal-dealan ya. Udah deal. Baru minggu lalu. Waktu itu sempet kepikiran, cuma masih bimbang. Terus itu ya Kak Kemil ya, sempet kenapa Kemil Zain, kenapa enggak Nia Suara aja gitu. Mamanya gimana sih nggak mengarahkan? Kalau aku mikir takutnya aku nggak objektif gitu kan, kalau mengarahkan nama itu. Akhirnya ya udah berdasarkan suara terbanyak saat itu, yaudah deh udah ya resmi ya Nia Suara gitu. Bismillah. Tapi Nama banyak panggung. belajar sama mama nggak soal nyanyi, soal lagu, soal apa? Banyak ciptaan lagu siapa? Sebenarnya kalau mama kurang pede untuk mengajarkan aku, makanya aku langsung diterjunkan ke kuliah musik. Tapi untuk beberapa cengkok atau kayak ngafalin lagu-lagu baru itu mama juga banyak bantu sih. Di kuliah musik itu ambil majornya tuh vokal gitu, mata kuliah utamanya ya vokal, karena memang mamanya tuh nggak bisa banget yang ngajarin, jadi kayak udah deh cari-cari informasi dah, kayaknya sebaiknya sekalian deh kuliah musik biar fokus ke sana, minimal dasarnya sudah dapet, ya tinggal jam terbang gitu, tinggal belajar lagi gitu Tapi sih. Nia sejak umur berapa sih udah suka musik dan terus sekarang usianya berapa? Sekarang usia aku 23. Kayaknya suka musik bener-bener dari kecil banget ya, Mah. Suka Pas dulu mamanya ada program TV yang goyang-goyang tuh, dia pernah diajak, dia goyang sampai rumah tuh sakit saking dia seneng banget gitu kan. Kayak wah ini anak ini kelihatan udah ada bakatnya ke seni, tapi kan sebenarnya mamanya sama papanya lebih udah deh nggak usah ke musik lagi gitu. Maksudnya kan aku dari pengalaman, apalagi masih muda, udah fokus sekolah dulu pendidikan, karena aku acak-acakan kan pendidikannya gitu kan. Jadi kayak jamnya juga kan di entertain tuh nggak teratur, kadang istirahatnya kurang, belum lagi ya harus bener-bener kuat iman, karena pergaulannya kan sangat luas sekali, hal-hal gitu tuh yang kayak ini butuh, kalau dia di entertain butuh bener-bener sering kasih wejangan ya Kak. Mama sering kasih wejangan. ya alhamdulillahnya sekarang mama kasih wejangan tanpa putus. Jadi aku kuat mental sedikit sih, Mama lebih cerewet. kuat dari mama sedikit. Cerewet dikit-dikit kasih tahu gini ya, tapi ya namanya orang tua ya kan ada khawatir gitu sih. Impiannya jadi dokter jadi nggak jadi. Iya. Bukan impiannya Nia, impian mama papanya. Oke, terus gimana tuh?
Ya nggak apa-apa aku. Awalnya malah sempat agak nego ya kak, ya udah nggak apa-apa kedokteran, nanti kamu kalau tetap hobi ya kamu tetap lah les atau bagaimana kursus tetap nyanyi. Dia alasannya enggak nih ya biar fokus aja langsung di musik, takutnya malah pecah-pecah, dokter kan berat pelajarannya gitu lah. Akhirnya yaudah daripada malah acak-acakan, udah pilihan dia, kamu konsekuensi dengan semua pilihan kamu gitu sih. Kira ngomong-ngomong katanya suami sekarang ngojek online untuk melakukan ini, benar nggak? Iya Itu kebetulan, ceritanya gimana sih? iya iya, aku sempat ini ya ngasih pernyataan yang memang keadaan ekonomi kita sampai sekarang masih belum baik ya kak ya. Kayak pas lagi kuliah juga nih ya sempat hampir mau berhenti, Iya, sempat udah sempet cuti, cuti. sempat cuti sampai akhirnya Pindah kampus yang lebih tergapai lah gitu ya budgetnya. yang harganya lebih murah. Iya gitu kan, yang awalnya tuh lumayan lah gitu Pindah kampusnya. kampus. Pindah kampus. Apa kayak transfer nilai? Transfer, jadi aku tetap 4 tahun, jadi 3 tahun pertama di kampus A yang Kuliah di mana? Boleh disebut? Oh, 3 tahun pertama aku di UPH Musik Universitas Pelita Harapan. Abis itu nilainya semuanya alhamdulillah ke transfer. Aku ngelanjutin di Sekolah Tinggi Musik Bandung. terus itu apa kelas karyawan online Kelas ya? karyawan online, jadi dari rumah belajarnya. Gitu sambil kerja gitu dia. Ya alhamdulillah selesai pas malam masuk di Bandung itu udah PKL ya kak ya. Udah magang. Udah magang, abis itu langsung skripsi gitu. Ya, alhamdulillah perjuangannya saat itu sempat karena kondisi ekonomi kami ya usaha kami tidak berjalan dengan baik seperti harapan kan memang di properti ya. Jadi memang di saat sebelum COVID itu memang sudah mulai proses-proses purchase sertifikat dan lain-lain. Pas kita udah ready untuk jualan ternyata COVID. Nah itu kan di daerah Citayam ya, maksudnya termasuk rumah yang kurang lebih tanahnya tuh masih di bawah 100. Jadi kayak memang pembelinya tuh rata-rata pasti kredit seperti itu kan. Jadi ternyata proses di saat COVID itu proses kreditnya tuh lebih sulit banget. Makanya kita sampai sekarang masih belum progres, belum, kalaupun ada yang beli ya lebih kayak sahabat ngebantu beli gitu kayak 1-2. Nah, sementara kayak dari modal yang aku dulu sempat berhenti vakum itu kayak udah dari situ insya Allah kayak udah aman nih gitu. Yang awalnya kita sempat berinvestasi gitu kan, tapi ternyata ada kendala yang sampai akhirnya suami sendiri gitu yang menjalankan usaha tersebut, udah beli tanah dan lain-lain, udah pecah. Ternyata pas waktu jualan COVID, kita udah jual aset, udah banyak hutang-hutang, jual rumah, agun sana agun sini. Jadi kayak memang kondisi ekonomi kami sampai sekarang juga memang masih belum stabil, masih prihatin lah istilahnya. Nah, suami kan di sarjana teknik ya, arsitek, yang udah usia juga kan, kita udah 44 tahun yang susah gitu nyari pekerjaan. Ya udah akhirnya dengan driver online. Aku sempat pernyataan kemarin driver online, tapi lebih tepatnya driver taksi online. Tapi juga kondisinya di awal-awal itu kita kan memang mobilnya masih kredit ya di tahun-tahun awal kurang lebih setahun setengah. Suami aku mulai 2022 driver taksi online ini. Nah di awal-awal ternyata kok nggak nutup nih cicilannya. Akhirnya udah sebelum ditarik menyerahkan diri aja ke leasing. Ternyata sekarang partner gitu apa bermitra dengan perusahaan tersebut. Jadi kayak sistem sewa per hari kayak gitu. Di setor. Sewa mobil kan? Bukan. Tetap di perusahaan itu driver taksi online gitu. Jadi perusahaan itu bermitra istilahnya gitu. Iya, Kan ada benar. sama ini. Sejauh ini selama suami istri kebutuhan karyawan Itu dia karena nggak ketutup makanya kita banyak pinjaman sana sini sama keluarga, sudah banyak yang dijual, bahkan sahabat juga banyak yang mensupport, bukan hanya mensupport moral tapi juga mensupport material juga gitu ya. Itu tapi mau bagaimana lagi gitu kan, istilahnya nih kayak aku sempat bilang bersih 100.000 untuk makan aja alhamdulillah gitu. Jadi sampai hari ini langsung kayak ya udah jalanin aja terus, nggak apa-apa sayang, alhamdulillah kan aku nyanyi ada aja, tapi istilahnya hutang masih banyak, tapi ya bismillah lah nikmatin aja, jalanin aja, harus kuat gitu karena ya buat keluarga, buat anak-anak nih ya udah kerja sendiri istilahnya, udah dari kuliah aja kamu udah nggak jajan ya kak ya, udah cari aja yang penting halal kerjaannya gitu. Kayak ya semangat karena hampir udah berhenti aja biar fokus ke adiknya gitu kan SMA gitu. Tapi ya aku 2 Anak kan? iya, ini yang pertama, yang kedua laki-laki. Sekarang sudah
kuliah ya alhamdulillah gitu ada kampus yang lumayan murah yang udah terus juga ngambil kelas karyawan juga berharap dia kerja juga gitu kan. Jadi anak-anak kuliah sambil kerja. Aku udah lulus tahun lalu. Udah lulus ya adiknya rencananya mau sambil kerja cuma belum belum dapat kerjaan juga gitu. Kak, tadi jadi bintang tamu ada respon Raffi nggak sih tentang cerita seperti ini? Biasanya Raffi kan suka bantu. Nggak intinya sih tadi alhamdulillah kawan-kawan artis banyak yang juga mendoakan lebih ke mengasih semangat aja sih intinya ya. Dan aku juga kayak sudah lama menahan gitu kan kayak takutnya disangka mau cari perhatian atau mau mengeluh karena ya aku yakin aku tahu pasti di luar sana banyak yang lebih sulit dari kami keadaannya gitu karena imbas dari COVID ini oleh gitu jadi aku cuma ngomong ke kawan-kawan dekat yang memang ya ngerti kondisinya yang kadang-kadang kayak ya aku bukannya sombong atau bagaimana menarik diri silaturahmi karena memang kalau silaturahmi itu kan memang butuh biaya aku bilang kayak ya butuh transport dan lain-lain tapi kalaupun dianterin sama suami kan harus narik hari-hari itu makanya kadang-kadang kayak pagi ngedrop seandainya lagi sering kumpul di rumah Teh Isda pagi ngedrop nanti kalau udah narik jemput lagi seperti itu ya Iya. alhamdulillah lah ada aja. Temen-temen gimana? Kalau aku lebih jujur lagi sih ke teman-teman karena apa ya mereka open minded gitu, pikirannya terbuka. Jadi udah biasa bertemu dengan teman-teman yang ekonominya di bawah, teman-teman yang ekonominya di atas. Jadi aku lebih enak jujur dari awal. Jadi kalau misalkan diajak jalan, sorry banget lagi ada kebutuhan yang lebih penting gitu. Mereka lebih ngerti sih. Ini rasanya gimana ketika tadi mau bilang kuliah nggak jajan gitu malah Cari uang. Iya cari uang gitu. Oh, kalau aku pribadi sih kebetulan karena COVID di rumah ya, jadi alhamdulillah nih nggak perlu keluar untuk kos nih. Untuk kos nggak perlu, makan juga akhirnya kita kan satu rumah lagi, satu atap lagi kan, jadi pengeluar makan dari mama. Cuma lebih ke make up, skincare. Kalau jajan-jajan sih aku bener-bener sempet enggak sama sekali kayak apa skincare aja kan sebenarnya udah kebutuhan pokok tapi aku jadi nyarinya yang lebih murah gitu. Karena Aku kan di jualan entertain- online juga. Di entertain memang harus jaga penampilan gitu kan. Jadi kayak memang ya mau nggak mau ya itu perlu gitu. Ya, untuk ya dia sendiri aja Aku cari sempet uang. jualan online gitu. Iya. Jadi mbak-mbak online ya apa aja lah dia cari-cari usaha yang selama itu halal ya dia coba. Mbak Ira, Kadang bantu ngedit ya temen kamu. kenapa terharu banget nih Mbak Ira? Iya ya pasti karena kan memang sebenarnya aku kan masih di fase ini kan gitu kita masih belum lepas dari fase prihatin ini jadi itu yang sebenarnya pas kemarin sempat ditanya lebih dalam sempat terpancing sebenarnya aku kayak mungkin memang udah saatnya kali ya aku bicara apa adanya ya karena emang keadaan yang kayak gini itu yang aku bilang kayak kadang-kadang kan jadi terkesannya kan kayak menarik diri padahal memang karena keadaan kayak mau silaturahmi keluarga teman-teman seperti itu sih sebenarnya sih agak-agak jadi ya lega juga gitu jujur ya yang manusia gitu kan ya merasakan ya hidup kadang di atas ada di bawah ya kadang-kadang kan kayak banyak pertanyaan bagaimana nih Mbak Ira kan seorang apa artis atau selebritis dengan keadaan begini aku bilang sih bahwa ya aku juga manusia biasa yang aku berdoa tuh yang kuatkan iman gitu kan untuk aku dan keluarga beri kesehatan biar kita selalu kuat biar kita ya tetap ingatlah sama Allah gitu kan bahwa ya bersyukur bersabar bahwa ini ujian semoga banyak hal baik sih yang kami dapatkan biar kami jadi lebih sabar mungkin kalau mungkin aku ngedidik anak-anak ada terus uang mereka senang-senang takutnya mereka jadi sombong atau lupa diri dengan begini kan mereka jadi belajar bahwa cari uang tuh nggak mudah jadi lebih bermanfaat lah rezeki yang didapat gitu ambil hikmahnya aja. Mama sosok mama yang seperti apa sih di mata kamu? Mama orangnya penyabar banget. Ya buktinya aja udah naik turun dari yang tadinya bener-bener sebelum jadi Ira Suara itu kan dari SMP aja udah banting tulang kan untuk keluarga karena sampai sekarang pun mama membiayai bukan cuma anak-anaknya tapi juga orang tuanya, adik-adiknya dan aku dan adik aku. Jadi tanggung jawabnya banyak banget tapi mama masih bisa bertahan sampai sekarang. Hebat. Lebih apa namanya ya kayak karena mungkin sudah terbiasa kan dari kecil aku dari SMP sudah cari uang ya sudah terbiasa memang aku jadi tulang punggung jadi kayaknya dengan pas lagi nggak ada uang itu yang agak lebih
sedih sih gitu, kayak udah terbiasa ngasih terus lagi butuh yang lain gitu, keluarga butuh tapi aku nggak bisa ngasih tuh kayaknya aduh sedih banget gitu. Istilahnya kalau aku buat nahan diri sendiri kayak keinginan apa atau apa itu aku udah bisa nahan lah, aku alhamdulillah aku juga ya apa adanya gitu kan. Kayak makan atau pergi-pergi aku nggak yang kepengen keluar negeri atau apa, kangen enggak, bukan itunya yang aku harapkan. Berharapnya mudah-mudahan kalaupun keuangan kembali normal ya lebih bermanfaat lah inginnya gitu kan, lebih ke keluarga. Seandainya contohnya kalau ada rezeki lebih pengen umroh yang gitu-gitu lah yang bermanfaat buat keluarga, lebih seandainya ada apa yang harus dirapikan apa yang bermanfaat lah, bukan yang buat foya-foya istilahnya. Kira sejak itu ada nggak sih Nia diminta untuk nyanyi atau apa? Ada yang mau ngelamar? Kalau nyanyi sih alhamdulillah memang udah berjalan. Nah, kalau ngelamar nih lagi ditunggu sama Enggak belum punya sih. pacar. Kenapa Enggak, Nia? belum, masih mau fokus di karir dulu. Sedang membangun nama Nia Suara. Bismillah ya. Bismillah. Yakin bisa membantu perekonomian keluarga. Amin. Amin. Yakin akan berusaha. Yakin Amin. terus berusaha. Cuma kalau rezeki yang nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan yang terbaik aja. Iya, Tapi bismillah. ada label udah ngontrak belum? Udah dikontrak di label belum? Iya. Ada nawarin label nggak ada? Ya sebenarnya kan memang pas ya aku kan memang dengan positif art ya kerjasama manajemen dan label. Nah, Nia juga Sudah sempat sempat, ikutan gitu. Tapi sih sekarang juga Sekarang lebih lebih freelance aja freelance sih. dan fokus ke yang sendiri. Jadi sih sebenarnya kemana aja bisa ke mamanya juga gitu. Kayak nggak apa-apa lah mencari gitu kan apa yang Nia suka, apa yang Nia bisa. Ya nanti kalau dia sudah mudah-mudahan sukses itu yang akan dia fokuskan. Lagi coba-coba sih kadang juga. Nanti kepengen sih acting kayak gitu. Acting juga belum nyoba. Nyanyi dikit dong. Dengar suaranya. Apa duet? Nia, duet aja. Lagi apa? Berdua juga apa-apa. Goyang Goyang senggol. senggol. Nadanya di mana? Mari, mari, mari berjoget, mari goyang badan, badan digoyang. Malu-malu, hei jangan malu-malu. Lagu ini dangdut terbaru. Ini ya. Hei sungguh asyik, sangat menarik. Bergoyang-goyang, shalalalala. Terima kasih. Kita di Jakarta. Jakarta. Masa ya? Nanti boleh janjiin nggak? Ya, aku nggak janji. Foto dong, foto kedua. Oke. Baik, tadinya sedikit nih kita mau kasih challenge. Kemudian